Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah bangunan rumah di Jalan 1 Maret, RT 1 RW 3, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, roboh pada Sabtu 23 Oktober. Dalam peristiwa tersebut, seorang ibu bernama Ita, 40 tahun, dan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun tertimpa reruntuhan bangunan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Miftahul. Halo Firza. Miftahul Munir, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi robohnya bangunan rumah warga tersebut? Baik, untuk kronologis bangunan rumah itu roboh itu ketika berawal dari kira pukul 21.00 WIB, di mana korban bersama anaknya sedang berada di lantai bawah atau lantai dasar rumahnya, yang sedang ibunya menyusui anaknya yang berusia 1,5 tahun. Tidak lama setelah ibunya menyusui anaknya, bangunan itu tiba-tiba runtuh dan menimpa kedua orang, yang yaitu bernama Ita, usianya 40 tahun, dan seorang anak berusia 1,5 tahun. Kemudian pihak damkar sendiri langsung melakukan evakuasi untuk memberikan pertolongan pertama. Demikian rekan kerja. Untuk penyebabnya sendiri, bangunan tersebut bisa roboh begitu. Apakah saat ini sudah ada informasinya? Baik, untuk pihak kepolisian sampai saat ini masih menyelidiki kasus bangunan roboh tersebut dengan memasang garis polis line atau garis yang berwarna kuning di depan rumah atau di depan bangunan milik Ita. Kemudian dari keterangan warga sekitar bahwa bangunan itu memang sudah tua atau sudah lapuk sehingga mudah runtuh ataupun roboh. Demikian rekan kerja. Untuk kondisi dari dua korban tersebut saat dievakuasi seperti apa? Baik, saat dievakuasi, pihak petugas pemadam kebakaran awalnya berhasil membawa atau mengeluarkan jenazah seorang anak berusia 1,5 tahun. Kemudian anak itu dilarikan ke rumah sakit. Tidak lama berselang, petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi ibu dari bayi tersebut bernama Ita, yang pada saat itu kondisinya masih kritis atau masih bernafas. Namun selama perjalanan menuju rumah sakit umum daerah Kalideres, ternyata nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan keduanya pun dinyatakan meninggal dunia. Demikian rekan kerja. Munir, kemudian bagaimana? Apakah korban ini dan juga anaknya dimakamkan di mana? Baik, sesuai dari keterangan tetangga korban, keduanya sudah dibawa ke Subang, yaitu kampung halaman daripada Ita, karena keluarga Ita berada di sana, yang nantinya tadi pagi sudah dibawa oleh keluarga ke Subang. Demikian, Kang Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Nyai, tetangga korban. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita kan di dalam ya roboh gitu 8:30. 8:30 apa tuh? Malam. Oh, malam. Nah, itu ada penghuninya dalam? Ada ibunya, anak usia 1 tahun 2 bulan. Oh, itu memang bangunannya udah tua. Oh, udah tua ya. Udah, anaknya udah nyuruh mama. Yang robohnya itu awalnya di bagian apa sih, Bu? Tuh, Dari atas ya? Oh, dari atas berarti, bukan gitu. langsung gitu, langsung roboh aja. Terus ada korban berapa, Bu, yang 2, anak dan ibu dan anak. Memang 2 orang aja 2 tinggal. orang. Emang dia sini berarti 3. Cuman anaknya yang 1 kerja. Oh, iya. Nah, itu anak cuma berdua, yang kecil yang 1 tahun 2 bulan sama yang ibunya. Untuk suaminya nggak ada berarti? Nggak ada, suami memang nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, itu pas kejadian warga langsung pada langsung. Karena kita alat tangan alaminya nggak bisa. Terus kita telepon dia tuh, Pak RT datang deh. Kondisinya pada saat itu udah Udah ketiban, Bu. Ketiban apa, Bu, waktu itu posisinya, Bu? Pertama sih dia katanya, kata petugas, pertama triplek, baru ambruk sekali 2 kali. Oh, 2 kali ya? 2 kali. Itu posisinya dari ibu sama balitanya berdekatan atau gimana? Berdekatan, anaknya lagi dipeluk. Mungkin lagi disusuin kali ya. Disusuin. Oh, memang lagi dipeluk ya? Peluk, anaknya lagi dipeluk.